Eh, Tentu produk food ini sangat dibutuhkan oleh konsumen. Untuk lebih lengkapnya, mari kita perhatikan slide berikut. Produk food di supermarket adalah produk makanan pada umumnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk memenuhi nutrisi dalam tubuh. Produk pangan merupakan makanan atau minuman hasil proses pengolahan dengan metode tertentu atau tanpa bahan tambahan. Berikut adalah macam-macam produk makanan. Yang pertama, produk bahan nabati atau yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, terbuat dari bahan hewani atau dari hewan. Untuk lebih jelasnya kita akan terangkan secara detail di slide berikut. Yang pertama adalah bahan nabati. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa produk food di supermarket itu terdiri dari dua, bahan nabati dan hewani. Yang nabati adalah bahan makanan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Ya, mari kita simak lebih detail lagi. Baik, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa makanan food di supermarket terbagi dua, yaitu nabati dan hewani. Nabati adalah bahan makanan yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita akan memperhatikan ya bahan-bahan nabati ini dan tumbuhnya di daerah-daerah mana. Yang pertama adalah tanaman. Tidak semua tanaman ini bisa tumbuh di mana saja. Jadi tanaman ini ada yang memerlukan daerah tropis dan subtropis. Tanaman juga ada macam-macam yang diambil. Ada hanya daunnya saja yang diambil, ada batangnya saja yang diambil, ada umbinya saja, ada yang bunganya. Tanaman yang diambil akar, umbi, batang, daun, dan bunga ini contohnya adalah sebagai berikut, yaitu yang diambil daunnya adalah sayur sawi. Ya, sayur sawi yang diambil itu daunnya. Yang kedua, sayuran batang yang diambil batangnya adalah rebung. Tahu rebung kan? Rebung adalah tanaman bambu yang masih muda sekali, masih berbentuk tunas. Itu diambil, dibuang kulitnya, lalu diiris-iris. Sayuran yang sangat enak sekali. Cuman tidak semua bambu yang bisa kita konsumsi. Ada bambu-bambu tertentu. Yang ketiga adalah sayuran yang digunakan itu, yang diambil itu adalah akarnya. Contohnya adalah wortel. Wortel itu yang diambil itu akar. Yang bermanfaat itu akarnya. Dan yang ketiga adalah sayuran bunga. Sayuran bunga dari sayuran itulah yang diambil. Seperti kembang kol dan brokoli. Yang berikutnya adalah sayuran buah. Yang diambil buahnya, daunnya tidak, batangnya tidak. Contohnya adalah jipang. Dan yang ke-6 adalah sayuran biji. Yang diambil itu bijinya, seperti arcis atau kacang-kacangan. Dan yang terakhir adalah umbi. Yang digunakan, yang diambil itu umbinya, yaitu seperti kentang. Dan yang berikutnya adalah tanaman iklim tempat tumbuh. Tanaman iklim tempat tumbuh adalah tanaman yang tumbuh di daerah tropis, yang tumbuh di daerah yang sangat panas. Tanaman yang bisa tumbuh di daerah panas itu seperti pepaya, petai, jengkol, terong, cabai, dan sebagainya. Jadi tanaman ini hanya bisa tumbuh dan baik jika di daerah itu terdapat banyak sinar matahari. Dan yang berikutnya adalah iklim sedang atau subtropis, yaitu tanaman yang hanya tumbuh di daerah yang sedikit panas. Di daerah yang sedikit panas itu biasanya daerah-daerah pegunungan. Di Sumatera, daerah yang sangat baik daerah pertaniannya untuk sayur-sayuran adalah Bukit Tinggi dan Brastagi. Tanaman yang tumbuh di sini adalah kol,
wortel, brokoli, kentang, dan sebagainya. Selain sayur-sayuran, nabati juga berasal dari buah-buahan. Buah-buahan terdiri dari dua juga. Satu namanya buahan iklim tropis, dan yang kedua buah dari iklim subtropis. Buah yang iklim tropis itu seperti nanas, pisang, mangga, durian. Ini sangat baik sekali tumbuh di daerah-daerah yang panas, daerah yang banyak sinar mataharinya. Ini tanaman keras. Sedangkan tanaman yang tumbuh di subtropis adalah beri, anggur, apel, dan sebagainya. Jadi anggur dan beri itu di daerah tropis kurang baik hasilnya. Inilah macam-macam sayuran dan buah-buahan yang terdapat di supermarket. Tadi kita sudah bahas tentang produk food yang terbuat dari bahan nabati. Sekarang kita bahas produk food dari bahan hewani. Di supermarket, produk food yang terbuat dari bahan hewani secara umumnya itu adalah daging. Daging yang paling banyak dijual di supermarket itu hanya ada dua, daging sapi dan daging ayam. Daging-daging yang lain sepertinya belum. Dan kalaupun itu butuh izin, butuh pengawasan yang begitu ketat. Ya, misalnya daging rusa, daging harimau, tidak boleh ya, tidak boleh diambil daging harimau. Marah pemerintah. Yang berikutnya adalah ikan. Ikan juga macam-macam ada di supermarket. Ya, salah satu ikan menjadi andalan supermarket itu adalah ikan salmon. Ikan salmon tidak dijual di pasar tradisional. Ikan salmon hanya ada dijual di pasar modern seperti supermarket. Kenapa? Karena ikan salmon itu mahal harganya. Satu kerat saja harga ikan salmon itu bisa sampai 120.000. Bayangin, satu kerat saja, satu potong saja ikan salmon harganya 120.000. Bagaimana dengan harga satu ekor? Oke, yang berikutnya adalah telur. Telur itu terbuat dari hewan. Makanya ada sebagian vegetarian yang tidak boleh mengkonsumsi telur. Ya, dan yang terakhir adalah bahan daging olahan. Bahan daging olahan ini banyak di supermarket dijual, seperti sosis, seperti nugget, bakso, dan sebagainya. Sampai di sini penjabaran materi kita tentang produk food di supermarket. Kita akan lanjutkan nanti materi ini berikutnya. Saya berharap materi ini kalian catat. Dengar baik-baik. Saya minta materi saya dicatat. Dan hasil catatan kalian akan merupakan tugas dan sekaligus nilai. Kapan dikumpul? Setelah selesai pandemi corona. Misalnya saya berharap materi kita akan kita ajarkan semester depan atau di Januari. Ya, jadi selama masa pandemi kamu belajar di rumah dan saya minta tolong supaya materi yang saya sampaikan itu dicatat kembali dan tetaplah waspada karena corona senyatanya belumlah meninggalkan kita. Corona masih ada di sekitar kita. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan selalu dan berdoalah tetap senantiasa supaya kita sehat-sehat. See you tomorrow. Terima kasih.